Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Arisa Widya, bisa dipanggil Nela dari Prodi Manajemen dengan NIM 2510314. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Hubungan Akhlak, Moral, Etika, dan Adab dalam Pembentukan Karakter Manusia. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif dan intelektual, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Akhlak dan adab merupakan dua pilar utama dalam bentuk kepribadian, serta pendidik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua aspek ini menjadi landasan dalam membangun hubungan antara guru dan murid yang harmonis, serta lingkungan belajar yang beradab. Melalui pembelajaran akhlak dan adab, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam bertingkah laku sesuai nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, tujuan akhir pendidikan Islam adalah melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari hulukun, yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata holako atau holakun, yang artinya kejadian serta erat hubungan dengan holik, yang artinya menciptakan, tindakan, atau perbuatan sebagaimana terdapat al-khaliq yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan. Ahmad Amin dalam bukunya Al-Khalaq mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang atau kecenderungan hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga mudah mengerjakannya tanpa lebih dahulu banyak pertimbangannya. Secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu yang pertama kognitif, sebagai pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua ada afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Untuk itu, memberi penilaian baik atau buruknya akhlak seseorang dilihat dari perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaannya, dan inilah yang disebut dengan perbuatan akhlak. Selanjutnya ada etika. Kata etika berasal dari Yunani atau ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam ensiklopedia Winkler Prince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang membangunkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalisasikan. Dalam ensiklopedia New American, sebagaimana diuraikan oleh Hamzah Yaqub, disebutkan bahwa etika adalah kajian filsafat moral yang tidak mengaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilai-nilai dan perilaku manusia serta ide-ide tentang lahirnya suatu tindakan. Dari pandangan filosofis Epikuros dapat diambil pemahaman tentang arti etika, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai tindakan manusia yang menurut ukuran rasio dinyatakan dan diakui sebagai suatu yang substansinya paling besar. Etika atau adab menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat sebagai norma yang dipatuhi bersama. Dari semua pandangan yang berhubungan dengan pengertian etika, dapat diambil pemahaman bahwa etika adalah cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan dengan pendekatan rasional dan filosofis. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin atau mores yang berarti adat kebiasaan.
Kata mores bersinonim dengan mos, moris, manner, mores atau manners, dan morals. Apabila moral diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat, konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat yang dibagi pada dua macam adat, yaitu adat sahihah atau adat yang merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Yang kedua ada adat fasida, yaitu adat kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kebiasaan mereka melakukan kemusyawaratan. Tujuan moral yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu, misalnya bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan, dan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Lalu selanjutnya ada adab. Kata adab dalam kamus bahasa Arab yang berarti kesopanan, yaitu memberikan hak kepada segala sesuatu dan waktu dan mengetahui apa aja yang menjadi hak diri sendiri dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab menurut al-atas dalam artinya yang asli dan dasar, adab berarti undangan pada suatu perjamuan. Perjamuan mengandung makna implisif bahwa baik pengundang maupun tamu diharapkan bertingkah laku sesuai dengan keadaan, baik dalam bicara, bertindak maupun etika. Selanjutnya ada murid. Kata murid berasal dari bahasa Arab, aroda, yuridu, irodan, muridan, yang berarti orang yang menginginkan, dan menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti maha menghendaki. Pengertian seperti ini dapat dimengerti karena seorang murid adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang bersungguh-sungguh. Selain kata murid, dijumpai pula kata al-tilmidz yang berasal dari bahasa Arab, namun tidak mempunyai akar kata dan berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada murid yang belajar di madrasah. Istilah ini antara lain digunakan oleh Ahmad Salabi. Beberapa istilah yang digunakan dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa murid bukanlah manusia yang pasif atau manusia yang kosong, tidak memiliki kemauan, tidak memiliki potensi, dan sebagainya. Sebaliknya, Islam melihat murid sebagai manusia yang memiliki keinginan, kehendak, dan secara sadar mencari sesuatu yang ia perlukan. Selain itu, murid adalah orang yang memiliki keinginan untuk menambah pengetahuan dan terus-menerus berusaha memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada guru. Kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar. Dalam bahasa Inggris dijumpai kata teacher yang berarti pengajar. Dalam bahasa Arab, istilah yang mengacu pada pengertian guru lebih banyak lagi seperti al-alim, jamaknya ulama, atau al-mu'alimin, yang berarti orang yang mengetahui, banyak digunakan para ahli ulama pendidikan untuk menunjukkan pada hati guru. Selain itu, terdapat pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Istilah ini banyak digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia dan di Malaysia. Dan ada pula sebutan kiai dan ajengan, istilah yang digunakan untuk guru besar pada pesantren-pesantren di Pulau Jawa, serta buya, istilah yang digunakan untuk ahli agama di Pulau Jawa, Aceh, dan sebagian. Jadi kesimpulannya ini semuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang berperilaku baik dan berilmu. Dalam konteks pendidikan, adab antara murid dan guru menjadi kunci keberhasilan ilmu sebagaimana diajarkan Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai adab yang baik, karena adab merupakan cerminan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu serta gurunya. Dengan menerapkan akhlak dan adab dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila bersalah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.